Baik, sekarang kita akan lanjut materi gelombang stasioner ya. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang gelombang stasioner yang ujungnya terikat. Nah, sekarang ujung yang bebas. Oke. Nah, sekarang kalau ini ada tali, kita ikatkan di sebuah tempat ya, di besi gitu di sini. Kemudian nanti saya taruh di sini besi dan nanti kita bikin ayun-ayunan seperti ini ya, atas bawah atas bawah atas bawah. Nah, jadi ketika ini datang, maka nanti ketika dia pas nyampe di sini, ini kan turun. Nah, besi ini turun, nanti dia akan membalas seperti ini. Akan menghasilkan gelombang yang baru. Oke. Jadi dia akan membalas seperti ini. Nah, ya. Kita perlu tahu nih, ada namanya simpul ya, sama seperti video sebelumnya. Ada namanya simpul, ada namanya perut. Nah, simpul itu adalah yang ini, yang nilai amplitudenya itu 0 ya. Nah, kalau ini simpul S ya, ini S. Nah, kalau yang gelembung-gelembung ini yang di atas, yang amplitudenya maksimum itu adalah P, perut ya. Ini perut, nah ini perut. Kemudian ini lagi perut. Nah, ini ya. Perut. Ini perut, perut, perut. Nah, intinya yang gelembung itu perut. Ya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara bisa kita menghitung, kita bisa mengetahui di mana posisi perut sebuah gelombang ini ya, meskipun dia di jauh dimanapun itu ya. Jadi ada rumusnya untuk menentukan simpul pada gelombang stasioner ujung bebas itu. Rumusnya adalah S itu sama dengan 2N ditambah 1 sama dengan lambda per 4 ya. Jadi beda rumusnya dengan yang ujung terikat, dibalik saja ya. Kalau perut rumusnya menjadi 2N lambda per 4. Nah, nih 1, 2. Oke, ada dua rumus. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus ini? Kita misalkan di gelombang ini ya. Gelombang ini misalnya jarak dari sini ke sini. Nah ya, jarak dari ini ke sini saya bikin ada 30 cm. Oke, 30 cm ya. Sekarang pertanyaannya, di manakah posisi simpul yang kedua misalnya ya, jaraknya berapa sentimeter gitu, ya. Oke. Ya, perlu diketahui N ini nilainya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, 4, 5, 6 dan seterusnya ya. Apa gunanya? Oke, jadi gini. Jika ada soal yang ditanya simpul yang kedua letaknya di mana? Kita lihat simpul rumus ini kan, 2N ditambah 1 ya, dalam kurung lambda per 4 ya. Nah, kalau ditanya simpul yang kedua, maka kita gunakan ini kalau 0 itu simpul ke 1. Kalau 1 berarti simpul kedua. Nah, karena ini simpul yang kedua, maka N-nya sama dengan 1. Jadi kita bikin sini 2 dikali 1 ya, ditambah 1. Nah, dikali lambda per 4. Lambda berapa nilainya? Apakah 30? Tidak. Ingat, lambda itu adalah panjang satu gelombang. Nah, kalau dari sini ke sini, itu berapa gelombang? Ingat, gelombang itu adalah jarak antar puncak ke puncak ya, dan lembah ke lembah. Oke, lembah ke lembah ini ya. Nah, sekarang berapakah panjang gelombangnya? Kita bisa hitung dari, kan ada ini ya, nih ini dia jarak dari sini ke sini. Loh, kok bukannya di sini ya, bukan ke sini, bukan, karena ini beda, ini pantulannya. Nah, ini datangnya. Jadi kita jangan seperti ini, tapi kita lihat di mana datangnya tali itu. Oke, dari sini ya. Yang datang sama dengan datang, kalau yang pantul sama dengan pantul. Nah, gitu ya. Nah, oke, berarti ini ada berapa nih? Ada 1, ada 2 ya. 2
gelombang atau 2 lambda. 2 lambda itu panjangnya 30 cm. Nah, kalau lambda saja maka 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Maka kita masukkan angkanya ke sini. Lambda itu nilainya 15. Nah, ya. Setelah itu baru kita kali. 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 dikali 15 per 4. Ya, 3 dikali 15 itu 45 ya. 45 per 4. Nah, 45 per 4 itu berapa ya? 11 ya. 11 koma sekian. Kita bagi aja. 45 dibagi 4 itu sama dengan 1 kali 4 benar 0 5 1 1 4 1. Oke, 11 1 per 4 cm. Nah, ya. 11 per 4 cm. Artinya 11 1 per 4 cm. Nah, artinya jarak dia dari sini ke sini 11 per 4 itu di mana ya kira-kira ya? Nah, berarti letak simpul yang kedua, simpul kan ini ya. Ini simpul pertama. Ya, ini simpul kedua. Nah, berarti jarak dari sini ke sini itu adalah 11 seperempat cm ya. Atau 11,25 cm ya, boleh juga. Nah, kalau nanti ditanya berapakah jarak dari sini ke sini, ya tinggal dikurang saja, berarti 30 dikurang 11,25. Oke. Nah, sekarang kalau yang ditanya adalah perut. Oke. Kalau perutnya ditanya adalah di manakah letak perut ke berapa ya? Kita bikin perut ke boleh ketiga misalnya ya. Nah, sekarang kalau perut rumusnya ini, P sama dengan 2N lambda per 4. Berarti kalau ditanya ketiga, berarti yang kita gunakan kalau 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, kita gantikan N itu jadi 2, maka 2 dikali 2 per 4, lambdanya tadi 15. Nah, ya. Maka 2 kali 2, 4, ini bisa kita coret, tinggallah 15. Berarti 15 cm. Nah, artinya perut ketiga, dimana perut ketiga? Ini perut pertama, ini perut kedua. Nah, ini kalau ini bukan lambda ya, ini perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga. Nah, ini dia. Berarti jarak dari sini ke sini itu 15 cm. Nah, ya. Kalau ditanya berapakah jarak dari sini ke sini, ya dibagi 2 aja karena dia di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah ya. Berarti di sini juga 15 cm. Oke. Nah, begitu cara menghitung simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung yang bebas.